Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan gimana cara membuat form di Django menggunakan Bootstrap sebagai tampilannya. Mari kita mulai. Saya aktifkan dulu Python saya, tanda aktif, 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 env. Lalu saya buat Django project, Django admin, start project. Saya beri nama projectnya adalah aset. Setelah dibuat project, masuk ke dalam project, lalu membuat template, membuat folder template, lalu kita harus membuat app python manage.py start app home. Saya beri nama app-nya adalah home. Saya masuk ke home. Di sini saya tambahi beberapa folder seperti nano urls.py. Di sini saya masukkan from Django .urls, import path from titik, import views, URL pattern sebagai bisa dikatakan map URL. Lalu kita buat file baru bernama forms.py from Django.forms, import model form from .models, import semua. From .models ini adalah salah satu app yang dibuatkan Django. Kalian bisa lihat di sini ls. Nah, di sini kalian bisa lihat ada models.py. Coba saya buka ya, nano models.py. Nah, ini dibuatkan otomatis oleh Django. Kita langsung saja. Sebentar, saya turun satu baris. Saya buka Visual Studio Code biar lebih mudah. Setelah Visual Studio Code dibuka, sebentar. Oke. Kenapa ya ada dua gini Studio Code? Setelah saya buat itu dulu file baru di dalam folder template nano home.html. Save, exit, turun satu baris, cek di sini. Nah, ini masuk home.html, sudah masuk. Nah, belum itu kita daftarkan dulu app-nya. App yang telah kita buat tadi kita daftarkan ke setting.py di dalam project home. Nama app yang saya buat tadi adalah home, jadi saya mendaftarkan dengan cukup namanya adalah home. Templates kita daftarkan juga, namanya adalah templates. Lalu ini time zone, saya usahakan setiap kali membuat project Django, time zone-nya saya ubah agar waktu database sesuai dengan waktu di tempat saya. Itu aja, Asia/Jakarta. Lalu saya masuk ke home, saya buat modelsnya dulu, Ctrl Shift K untuk menghapus satu baris di Visual Studio Code. Saya buat class node, jangan
namanya kelasnya adalah kelas to do. Oke, T nya besar, to do. Oke, models dot m model, m nya besar, models dot model. Kita buat di sini adalah title sama dengan models dot char field, C nya besar, F nya besar. Lalu di sini kita kasih panjangnya berapa, max length sama dengan 100. Kalau tidak kita kasih panjangnya berapa, maka akan terjadi error di saat kita migrate ke database. Lalu saya buatkan tanggal dibuatnya, created sama dengan models dot date time field buka kurung tutup, auto now add sama dengan true. Ini adalah seperti waktu pemasukan data. Ini created models date time field ini kita dibuatkan seperti gimana ya, dimasukkan ke database secara otomatis. Jadi kalian tidak perlu hiraukan saat ini, tidak perlu dihiraukan. Created models date time field auto add now itu tidak usah dihiraukan, biar database saja yang mengatur. Kita masuk ke form, buat kelas baru bernama to do form. Kenapa saya beri huruf besar di T sama F nya, biar saya mudah mengingat, itu saja. Kalian ganti huruf kecil, ini T nya kecil atau formnya kecil atau menggunakan kata lain ya juga apa-apa. Yang penting kalian ingat apa yang kalian pakai tadi, itu aja. Sini kita buat kelas meta model sesuai dengan yang kita buat tadi bernama to do, model sama dengan to do, lalu fields sama dengan al semua, agar dibuatkan semua fieldnya. Lalu masuk ke views, kita buat function yang menghubungkan models, form dan HTML nya. ctr Sifka untuk menghapus satu baris di Visual Studio Code, from .models, import semua, from .forms, import semua. Lalu di sini buat function dev home, buka kurung tutup, request. Saya beri nama to do sama dengan to do objects al. Saya coba jelasin ini sedikit. To do objects al ini adalah sebuah to do ini adalah nama model yang kita buat tadi di dalam models.py. Object.al itu adalah perintah, kita anggap biar lebih mudah, kita anggap itu adalah perintah untuk mengambil semua data di dalam to do. Jadi intinya kita ingin mengambil semua data yang di dalam to do. Lalu saya buat form sama dengan to do form, buka kurung tutup. Form itu adalah untuk mengambil data. Lalu saya buat if request method sama dengan push, ini aja push. Jika request method sama dengan push, maka kita ubah form menjadi to do
form kurung buka kurung tutup request.push. Nah, saya coba jelasin ini juga. Jika ada tindakan dari dalam HTML yang metodenya sama dengan push, maka akan ditindaklanjuti dengan menggunakan ini, form to do form request.push. Setelah itu kita buat if form.is valid, maka form.save. Jika formnya telah diisi, maka form akan di save ke database. Lalu kita buat main sama dengan to-do titik 2 sama dengan to-do di atas, koma form titik 2 sama dengan form di atas. Lalu di sini kita buat return pengembalian render kurung buka kurung tutup request, koma home.html yang kita buat tadi filenya sama main yang di atas ini agar di render ke dalam HTML. Ini akan di render ke HTML. Variabel to do ini akan di render ke HTML. Variabel form akan di render ke HTML menggunakan main ini. Kita anggap aja ini main itu sebagai list apa saja yang harus di render ke dalam HTML gitu. Masuk ke urls.py, kita buat petanya, path, root atau home directory di dalam website, lalu views.home. Home adalah function yang saya buat tadi, namanya saya beri nama home. Oke, kita daftarkan URL ini ke dalam urls.py di dalam project, include path, root atau home directory, include kurung buka kurung tutup home.urls. Include itu adalah anggap saja agar semua peta yang kita buat di sini akan dimasukkan, ya dikelompokkan, ya kita anggap saja include kita sebagai dikelompokkan. Jadi kita tidak perlu setiap kali membuat URL di sini, kita tidak perlu mengedit di sini karena sudah dikelompokkan menggunakan include. Setelah itu coba kita migrate dulu, Python manage.py make migration. Oke, database telah dibuat, Python manage.py migrate. Make migration itu adalah memindah seperti mengatur, men-setting agar ke saat kita migrate data itu masuk ke dalam database. Kalian bisa lihat di sini, jika kalian melakukan make migration maka data itu akan disimpan di sini ya. Ini kita lihat seperti ini, lihat. Setelah itu jika kalian melakukan migrate, data make migration tadi akan dimasukkan ke database seperti ini, masukkan di sini database SQLite 3 yang saya pakai saat ini. Kita coba Python manage.py run server, dijalankan. Kita masuk ke templates home.html, saya buat menggunakan emmet, cukup. Nah sekarang kita lihat seperti apa responnya. Oke, website telah dijalankan. Coba saya akan menggunakan ini form yang dibuatkan oleh Django, dibuat
style form yang dibuatkan oleh Bootstrap. Kita coba yang menggunakan ini, default input ini. Kalau ini saya rasa kekecilan, gak apa-apa, ini coba sih saya pakai yang ini, dibahas sendiri. Formnya yang dibuatkan oleh Bootstrap, saya copy, saya taruh sini. Ya sih, sebentar, saya mau buat form dulu. Form.push, ntar. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jika ada metode dari dalam HTML yang bernama push, maka form akan diubah menjadi request.push agar data dimasukkan ke dalam variabel form. Setelah itu jika formnya sudah valid atau sudah selesai diisi, maka form harus di save ke dalam database. Saya hapus dulu, saya pindah terus ke sini. Oke, setelah itu saya membuat CRF token agar data tersebut bisa ditindaklanjuti oleh Django. Jika kita tidak memakai CRF token, maka Django tidak mau memasukkan data. Sebagai keamanan Django itu adalah kita buat formnya dulu, form.title, lalu kita buat input sama dengan submit agar data dimasukkan. Kita beri value nya adalah submit main data. Setelah itu saya kasih di sini name. Saya beri nama di sini adalah ini dari Bootstrap. Nanti saya perlihatkan pada kalian apa yang saya maksud nanti. Kita refresh dulu. Oke, masuk. Setelah itu kalian coba sebentar, saya buat tab baru di website saya, di namanya apa ya ini ya, aplikasi ini Firefox. Saya buka view main source -2 enter. Nah, ini kalian lihat, input ini saya ambil dari Bootstrap. Ini input tipe CRF middleware token, itu adalah yang dibuatkan oleh Django. Kita hiraukan saja input tipe hidden ini, kita hiraukan. Lalu kalian lihat ini, input tipe text, name title panjangnya 100, required ID sama dengan ID main bawah ini sama title ID main bawah title. Nah, ini dibuatkan otomatis oleh Django menggunakan perintah ini, form.title. Coba kita ganti namanya nama ini dari Bootstrap kita ganti menggunakan nama title, lalu ID-nya kita ganti menjadi ID main bawah title. Kita coba ID sama dengan ID main bawah title, lalu name-nya tadi saya ubah menjadi title. Save. Coba kita sekarang memasukkan data. Ini saya coba ya menggunakan ini ya. Ini dari ini form dari Bootstrap. Saya tekan enter. Oke. Sebentar. Di sini ada required.id, jadi repot aja. Coba saya hapus dulu aja ya. Ini dari form Django. Enter.
Saya tidak bisa melihatkan datanya ya. Coba saya buat for loop dulu agar data ditampilkan di sini. For to do in to do, maka to do dot title agar data ditampilkan menggunakan loop. Nah ini dari form Django, ini dari form Django. Ini data ini dimasukkan ya. Kalian bisa lihat setiap kali saya mengetikkan di sini seperti ini ya, halo dunia ya, ini dunia. Sebentar, saya kasih break biar tidak bertuburan kata di atas sama kata di bawah. Saya kasih break, saya refresh, resend. Nah ini biar terlihat. Nah, saya membuat ini halo dunia, saya enter. Nah ini kalian lihat sendiri, setiap kali saya mengetikkan di sini lalu saya menekan enter atau menekan submit data, maka data akan dimasukkan seperti ini ya. Halo, selamat pagi, selamat pagi, enter. Nah ini masuk. Coba kita kasih ini aja titik, jangan dihiraukan, kita tekan titik saja. Di sini kita buat ini dari form bootstrap, enter. Oke, gak masuk. Sebentar, ada apa ini, kenapa gak masuk ya? Tipe teks placeholder ya, namanya title. Saya hapus saja ini form title, ini saya hapus, saya refresh. Kemungkinan itu data dari sini gak masuk, mungkin karena ada dua form, jadi bingung gitu mungkin sistemnya. Kita coba seperti tadi, ini dari form Django. Oke, the to do could not be created because the data did not valid. Sebentar kan, sepertinya ada yang salah saya ini. Name-nya ada title. Coba sih saya cek di sini, name adalah title. Ya, saya tahu yang salah. Required, saya lupa tidak mengasih required loh ya, hilang required. Ntar saya coba refresh lagi, refresh. Oke, masukkan data. Oke, itu tuh kalau be created but those data did not valid. Sebentar, ini kenapa gak bisa masuk? Coba saya kasih cari perbedaannya dulu. Type text sama, name-nya saya sudah kasih sama, title. Required ID min title. Nama, bukan nama, name. Nama itu bahasa Indonesia, name. Aduh, ya maaf lah. Name sama dengan title, bukan nama. Oke. Saya salah ketik. Refresh. Jadi saya coba masukkan lagi datanya. Ini dari form bootstrap. Nah ini, kalian bisa lihat, ini dari form bootstrap masuk. Saya tidak memakai kayak gini, form title. Saya tidak pakai ini, tapi saya memakai ini secara manual. Dari kita, Anda bisa mendapatkan ini dari bootstrap langsung. Kalian bisa lihat di sini bootstrap banyak pilihannya. Ada yang seperti ini, seperti ini. Kalau untuk login banyak bagus kok. Nah seperti ini, kalian lihat loh, lebih bagus bukan loh. Kalau di password akan terlihat seperti ini, kalau di email seperti ini.
kalian juga bisa memakai text area, cukup di sini kita copy aja div sama ini, kita tambahi di sini name sama dengan title. Lalu saya kasih contoh aja langsung, saya nggak pakai ini, saya hapus ini. Lalu form title saya hapus, saya copy ya, benar ya. Sebentar, saya copy lagi, copy, paste. Di sini saya kasih labelnya, namanya form dari bootstrap. Di sini kasih name-nya adalah title sesuai dengan model yang kalian buat tadi. Name sama dengan title, ID sama dengan ID main bawah title. Save, placeholder tidak usah pakai placeholder, sudah bagus kok. Resend. Oke, kalian lihat ini dibuatkan oleh bootstrap ini. Sebentar, kenapa kok jadi jelek gitu ya? Labelnya di sini, lalu di sini kita kasih break aja, break, refresh, resend. Nah gini sedikit lebih baik setidaknya. Coba saya pakai tombol dari bootstrap biar terlihat lebih bagus. Saya coba saya pakai yang danger ini. Danger ini danger. Kita copy danger, lalu taruh di sini, paste. Saya butuh kelasnya saja, saya copy kelasnya, paste. Coba kita refresh, sebentar, saya hilangkan ini dulu, atau kita ubah jadi komen aja. Ini refresh. Nah, kenapa nggak berubah ya? Harus pakai itu ya, button sendiri dari bootstrap ya. Yang udah kita ganti button ini menjadi submit, itu aja. Submit, refresh, resend, danger. Ya sudahlah, kita pakai button aja. Saya ubah yang bawah ini jadi komen, refresh. Oh iya, saya sebentar, saya baru ingat kenapa ini tampilannya kok kecil, gak sesuai dengan yang ada di bootstrap. Lalu ini kenapa kok tidak jadi warna merah, saya lupa, saya tidak pakai namanya itu, saya belum masukkan link dari bootstrap ke dalam HTML saya. Seperti ini, saya belum copy. Saya copy dulu ke HTML, paste. Saya copy juga ini JavaScript-nya, taruh di mana ya, taruh di bawah body, paste, refresh, resend. Sebentar dah, kalian lihat ini sendiri ya, dangernya sudah berwarna merah. Ini input ini saya ubah jadi hilang, saya ganti jadi submit. Dangernya saya ganti menjadi submit data seperti tadi, submit main data, save. Di sini kan name-nya sudah kita masukkan,
ID-nya sudah kita masukkan. Oke, langsung kita coba resign lagi. Kita masukkan data dari sini. Halo, ini dari form yang dibuatkan oleh Bootstrap. Oke, tanda seru. Saya tekan submit data. Ini masuk. Halo, ini adalah form yang dibuatkan oleh Bootstrap. Oke. Sekian penjelasan singkat dari saya, dan terima kasih.